Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara SOS bersama dengan saya, Michael. Yuk sebelum kita mulai SOS pada hari ini, kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang baru yang boleh Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami nikmati Tuhan. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami terus merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai SOS pada hari ini, kiranya Kamu berkati, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bulan ini memiliki tema tentang iman yang teguh. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya kita semua pasti pernah mendengar tentang iman. Kata iman ini bukan lagi kata yang asing dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki iman. Ketika kita mengaku percaya, kita anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki iman Bapak Ibu. Jadi iman ini pasti bukan kata-kata yang asing di telinga kita. Tapi berapa banyak dari kita yang memiliki iman tersebut. Terlebih lagi iman yang teguh Bapak Ibu. Temanya bukan tentang iman aja, tapi iman yang teguh. Jadi bukan sekedar iman, tapi iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang bisa memindahkan gunung. Jadi bukan cuma sekedar, oh iya saya orang Kristen, saya pasti beriman, saya beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita nggak bicara tentang iman aja Bapak Ibu, tapi kita mau bicara tentang iman yang teguh. Iman yang teguh itu bagaimana? Nah, saya mau mengingatkan kita kembali tentang iman. Saya mau ajak kita semua buka di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya juga yakin kalau ayat ini pasti Bapak Ibu juga pernah baca. Minimal di gereja atau di ibadah raya atau di komsel, di RC, pasti pernah sekali atau dua kali ayat ini dibacakan Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini merupakan dasar dari harapan kita. Apa yang menjadi harapan kita di kehidupan ini? Kita ingin terobosan, kita ingin pemulihan, kita ingin kesembuhan. Dasarnya dari iman ini Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki iman. Iman ini adalah suatu keharusan yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Kita harus punya iman. Jadi iman ini dasarnya Bapak Ibu. Tapi dikatakan kita harus punya iman yang teguh. Jadi kita harus punya dasar yang kuat. Bukan cuma sekedar kita punya dasar Bapak Ibu, tapi dasarnya itu juga harus dasar yang kuat. Dan dikatakan yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berapa banyak dari kita ini yang pernah melihat Tuhan Yesus? Kita nggak pernah melihat sosoknya Tuhan Yesus secara fisik. Kita nggak pernah melihat sosok Tuhan Yesus itu secara face to face. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu selalu hadir. Dari mana kita bisa tahu? Karena kita punya iman terhadap Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar tentang iman yang teguh Bapak Ibu. Nah, iman yang teguh itu berarti bukan sekedar iman. Kita tahu di Matius 7 ketika Tuhan Yesus menyampaikan ada dua dasar. Dasar yang kuat dan dasar yang nggak kuat. Tuhan Yesus waktu itu memberikan perumpamaan orang yang membangun rumah. Membangun rumah itu harus di dasar yang kuat. Di situ dikatakan di atas batu dan di atas pasir. Kalau kita bangun rumah yang di atas batu, itu adalah dasar yang kuat. Kalau kita bangun rumah di atas pasir, itu dasar yang kurang kuat. Sehingga ketika ada hujan, badai, rumah yang di atas pasir ini pasti roboh. Kalau yang di atas batu ini, dia dasarnya kuat, dasarnya batu. Karena itulah rumah itu akan tetap bertahan meskipun ada
hujan, badai. Hujan dan badai bicara tentang pencobaan. Ketika kita punya dasar yang kuat, dasar yang kuat itu adalah yang akan membuat kita tetap bertahan ketika ada masa-masa sulit, ketika ada pencobaan. Dasar yang kuat itu akan membuat kita bertahan. Apa dasar yang kuat itu? Bagaimana kita punya dasar yang kuat? Di Matius 7 itu dikatakan, saya mau ajak kita buka sama-sama di Matius 7 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-24. Matius 7 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan ada dua macam dasar. Dasar yang kuat dan dasar yang nggak kuat. Dikatakan bagaimana kalau kita bisa memiliki dasar yang kuat. Dikatakan di ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita baca 24-nya aja, karena saya yakin dan percaya kita semua tahu perumpamaan tentang dua dasar ini. Jadi bagaimana kita bisa memiliki dasar yang kuat, itu adalah kita mendengarkan perkataanku. Di sini ku-nya besar, berarti ku ini Tuhan, dan melakukannya. Bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Itulah bagaimana kita mempunyai dasar yang kuat. Kalau kita mau punya dasar yang kuat, kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan dasar yang kuat itu terlebih dahulu. Ketika kita tahu caranya, baru kita bisa mendapatkan. Saya mau kasih contoh tentang Yosua. Yosua itu adalah seorang yang muda. Dia awalnya mengikuti Musa. Kalau kita bicara tentang iman Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang terkenal itu biasanya Abraham, dikenal bapak orang beriman. Tapi hari ini kita mau bahas tentang Yosua. Dia abdinya Musa. Pada awalnya dia tuh abdinya Musa, penerusnya Musa pada akhirnya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi penerus yang hebat? Dia bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan karena dia punya iman yang kuat. Ketika dia diutus sebagai pengintai Bapak Ibu, 12 orang pengintai, 10 diantaranya berkata nggak bisa kita masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang berkata bisa, kita akan masuk dan mendudukinya. Nah, berapa banyak dari kita yang berani berlaku, bertindak seperti Yosua? Ketika banyak orang mengatakan nggak bisa, kita bilang bisa. Atau kita berani melawan pendapat sekumpulan banyak orang. Kita berani berkata-kata yang berbeda. Kebanyakan dari kita mungkin, kalau kebanyakan bilang A, kita ngikut. Banyak yang bilang B, kita ngikut. Si A ini bagus, kita ngikut. Nah, tapi berapa banyak dari kita mau berdiri untuk iman kita? Berapa banyak kita mau berdiri untuk berani tampil berbeda karena iman kita, Bapak Ibu? Nggak banyak, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan minta. Kita berani berdiri atas iman kita. Kita berani mengatakan iman kita di hadapan banyak orang. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita punya iman itu kita dapat dari mana? Yosua 1 ayat yang ke-7 ke-8 itu juga berkata, ketika Yosua ini mau masuk ke tanah Kanaan, dikatakanlah di Yosua 1 ayat 8, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renunganlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah yang menjadi acuan Yosua. Jadi yang menjadi acuan Yosua adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika dia mau melangkah, dasarnya itu iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika kita mau punya dasar itu, kita harus rajin-rajin mendengarkan firman, Bapak Ibu. Kita harus tambah jam-jam kita, saat teduh kita. Kita perbanyak jam-jam ikut ibadah-ibadah seperti arsi. Kita ikut ibadah raya. Kita ikut ibadah-ibadah, mungkin ada ibadah yang bisa memacu kita untuk membesarkan iman kita, Bapak Ibu. Kita harus persering, tambah jam-jam doa kita, tambah jam-jam saat teduh bersama Tuhan. Ketika kita memperbanyak waktu kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan, firman Tuhan, otomatis iman kita juga akan semakin bertumbuh, Bapak Ibu. Iman kita juga akan semakin besar. Segala sesuatu yang kita dengarkan, bukan segala sesuatu, maksudnya adalah dari firman Tuhan yang kita dengarkan, itu akan membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita mungkin dihadapkan dengan pencobaan,
kita mendekatkan ke Tuhan, kita baca firman, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang teguh Bapak Ibu. Jadi ayo, saya mau himbau Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tambah jam-jam ibadah kita. Kita terus merasa haus akan firman Tuhan. Kita harus terus merasa ingin dengar firman Tuhan. Ibaratnya kalau kita nggak dengar firman Tuhan itu seperti kita tuh nggak makan Bapak Ibu. Kita terus lapar sama firman Tuhan ini. Jadi yang pertama adalah kita harus senantiasa membaca firman Tuhan. Dengan begitu kita akan memiliki iman yang teguh. Jadi yang pertama, kita seperti Yosua, kita merenungkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan begitu iman kita akan bertumbuh. Nah, yang kedua, yang gak kalah penting, setelah kita mendengarkan adalah kita melakukannya. Seperti yang di Matius tadi dikatakan, yang mendengar dan melakukan. Sama seperti Yosua Bapak Ibu. Kalau Yosua cuma baca firman Tuhan, dia cuma dengarkan perkataan Tuhan, tapi dia tidak mau melangkah. Dia cuma mengatakan aja, tapi dia nggak melangkah. Dia cuma merasa, oh ya saya yakin, saya bisa, kita bisa bersama dengan Tuhan. Tapi dia nggak mau melangkah. Iman itu juga tidak akan semakin kuat Bapak Ibu. Tapi ketika ada keputusan, oh saya mau melangkah bersama Tuhan, meskipun masalah di depan saya ini besar, meskipun masalah yang di depan ini kelihatannya nggak mungkin, tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang ahli membuat mujizat. Saya punya Tuhan yang luar biasa, yang melampaui segala masalah saya. Nah, kalau kita punya semangat spirit seperti itu dan kita mau melangkah, pada akhirnya iman itu akan menghasilkan buah Bapak Ibu. Dan ketika iman itu sudah ada tindakan nyata, itulah yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Jadi ketika kita mau punya iman yang teguh, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam seperti yang Yosua lakukan. Dan yang kedua adalah melakukannya. Berapa banyak dari kita yang cuma mau mendengar aja, kita mau dengar cuma di gereja, kita dengar di ibadah RC, atau mungkin kita dengar di SOS ini. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita melakukan iman kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Ketika kita dikasih kesempatan untuk berjuang, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita, kita nggak mampu Tuhan, sudah aku berserah aja pada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah Bapak Ibu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, tapi tetap ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian kita yang menjadi porsi kita, harus kita lakukan. Bukan berarti kita nggak mau melakukan apa-apa Bapak Ibu. Tetap ada porsi yang harus kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Saya mau ajak kita buka di Yakobus 2 ayat 26b. Yakobus 2 26b, saya mau baca dari B-nya aja. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati Bapak Ibu. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman itu nggak bisa cuma di mulut aja. Iman itu nggak bisa cuma di perkataan kita aja. Tapi harus ada tindakan nyata. Tindakan yang bisa orang lihat, bisa menghasilkan sesuatu. Harus ada tindakannya. Iman harus ada perbuatannya. Sama dengan yang Yosua lakukan. Dia ada langkah nyata, maju, masuk ke tanah Kanaan, berjuang. Dan di situ porsi yang Yosua lakukan. Ketika kita melakukan porsi kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Tuhan bukan Tuhan yang lalai. Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa melihat perjuangan anak-anaknya. Tapi ketika Tuhan melihat perjuangan kita, Tuhan pasti turun tangan. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami hari-hari yang berat. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi ketika kita melangkah bersama Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan selalu membimbing kita melalui setiap permasalahan hidup kita. Ya, itu aja yang mau saya bagikan hari ini untuk mengingatkan setiap kita dan mengingatkan saya juga bahwa iman itu harus disertai perbuatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini cuma 2 poin aja Bapak Ibu. Semoga SOS pada hari ini bisa memberkati kita semua, termasuk Bapak Ibu dan saya. Yuk mari kita mau tutup SOS pada hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Biar akan boleh memiliki iman yang teguh,
yang kami dapatkan dari pembacaan pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, terus ingatkan kami Tuhan untuk mendekatkan diri pada Engkau Tuhan. Biar kami boleh menambah jam-jam ibadah kami Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami semakin hari boleh semakin giat dalam membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang bukan hanya mendengar, tapi kami juga mau melakukan apa yang menjadi kebenaran dari firman-Mu itu Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, ketika kami melakukannya Tuhan, maka terobosan-terobosan itu akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan bawa kami naik bukan turun Tuhan, dan tanda-tanda mujizat masih ada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami saat ini juga mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau sendiri yang pimpin Tuhan negara kami ini Tuhan di masa-masa pemilu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang taruh pemimpin yang tepat untuk memimpin negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang taruh pemimpin yang sesuai dengan kualitas standar surgawi Tuhan. Biarlah orang-orang yang terpilih nantinya Tuhan itu boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang kami kasihi, gereja Imam Rajani Tuhan. Kau juga berkati Bapak Gembala dan keluarga di tempat ini Tuhan. Biarlah kesehatan itu boleh Kau terus berikan pada keluarga ini Tuhan. Hikmat-Mu boleh terus turun atas keluarga ini Tuhan, dan keluarga ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami senantiasa jemaat-Mu ini boleh hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami terus boleh menjaga kesetiaan kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Pertemukan kami di SOS kami berikutnya Tuhan. Biarlah kami semakin hari boleh semakin antusias belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini Bapak Ibu. Kita berjumpa di SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.